Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Azhari Nasution. Kita ketemu lagi di part yang kita nggak cuma ngobrolin bola, tapi juga ngaji tipis-tipis. Bersama gua, tapi juga ditemani sahabat gua, Abrar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Abrar, sehat Brar? Sehat, alhamdulillah. Gimana perkembangan iman lo, Brar? Alhamdulillah, lumayan Ustaz. Ternyata bukan cuma kita yang belajar Ustaz, CEO juga belajar Ustaz. Luar katanya. biasa, Brar. Gitu, Brar? Dituangkan ilmu-ilmu yang Ustaz Azhari ajarin katanya. Luar biasa. Jadi Iya. perkembangan iman lo relatif naik nih. Lumayan, Berbanding alhamdulillah. lurus dengan perkembangan haters lo. Iya, iya, benar. iya. Gimana, Brar? Alhamdulillah nih Ustaz, kita udah jelang suasana lebaran nih Ustaz. Siap. Tapi kita ngomongin ini Ustaz. Apa Soal Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Ada pertanyaan dari Subhanallah. Berat. nih. Ayo, tapi ini menarik loh. Coba. tapi sebelumnya ini dulu Ustaz. Apa tuh? Jamaah Jebretiyah kan belum tentu tahu tuh Lailatul Oh Qadar itu apa. iya, jamaah Jebretiyah Lailatul Qadar ini salah satu kemuliaan di bulan Ramadan yang Allah berikan di bulan ini. Lailah artinya malam, Qadar artinya asyaraf, kemuliaan. Allah menurunkan kemuliaan bagi orang yang Dia kehendaki. Apa ya kalau gue bilang ya bahasa enaknya ya, Lailatul Qadar ini spiritual journey, pengalaman spiritual yang masing-masing orang mendapatkannya beda-beda, Bro. Iya. Nah, Gitu. soal mendapatkan Lailatul Qadar, ada pertanyaan dari Hilm ini, Ustaz. Hilm. Ya, pertanyaannya, Ustaz. Kan kalau pemain bola, Ustaz, Ya. misalkan dia penghargaan tertinggi pribadi seorang pemain bola tuh Ballon d'Or. Nama penghargaannya. Ya, gua Ballon tahu d'Or. tuh. Kita udah tahu tuh parameternya kalau dia mau menang Ballon d'Or. Kayak seperti misalkan dia perannya di tim nggak tergantikan, terus timnya juara, gelarnya banyak. Bersama timnas dia juara dunia. Itu udah pasti tuh biasanya juara Ballon d'Or. Tapi kan Lailatul Qadar kita nggak pernah tahu tuh, Ustaz. Gimana kita dapat Lailatul Qadar? Iya. Gimana tuh, Ustaz, cara kita tahu apakah kita dapat tuh Lailatul Qadar, Ustaz? Terus kapan sih sebenarnya Lailatul Qadar itu turun, Ustaz? Berat nih. Gue kalau tau begini gue nggak datang di studio nih. Berat nih pertanyaannya. Kan ilmu makin tinggi, tanya makin naik dong, Ustaz. Masya Allah. Ballon d'Or kita tahu parameternya. Iya. Siapa kriteria orang yang mungkin mendapatkan itu. Iya, betul. Tapi Lailatul Qadar kita nggak tahu. Benar. Memang benar. Bukan cuman orangnya, kapan turunnya disembunyiin sama Tuhan. Kenapa Tuhan menyembunyikan kapan tepatnya Lailatul Qadar turun? Karena supaya kita nggak milih-milih waktu beribadah. Bayangkan kalau Lailatul Qadar itu dipatokin sama Tuhan, Lailatul Qadar turun malam 23 Ramadan. Akhirnya kita nggak puasanya di malam 23 doang. Ngakal-ngakalin namanya. Ngakal-ngakalin. Tuhan tahu. Jadi supaya kita nggak milih-milih beribadah, semua waktu kita ibadahin, semua waktu kita pakai buat nyembah Allah Subhanahu wa taala, nih puasa dan segala macam. Itulah orang yang berpotensi dapat Lailatul Qadar tuh. Bentuknya bisa macam-macam. Gue nggak bisa cerita banyak karena gue sendiri belum dapat Lailatul Qadar. Tapi gue pernah baca satu kitab, Brar. Ada salah seorang ulama yang pernah mendapatkan ini. Namanya Imam Nawawi. Imam Nawawi ini dia dapat Lailatul Qadar usia 7 tahun, bro. Usia 7 tahun sudah dapat Lailatul Qadar. Satu ketika Imam Nawawi tidur tuh. Nawawi kecil tidur, ternyata di kamar dia melihat kamarnya yang gelap, tiba-tiba ada cahaya yang terang. Mahadzal dhau'ul ladzi mala'ad dar ya abati. Wahai ayah, cahaya apa ini? Ayahnya bangun lihat cahaya, lalu ayahnya juga nggak tahu cahaya apa nih ya. Besok pagi ditanya sama orang alim. Kata orang alim, yang dilihat oleh anakmu itu adalah Lailatul Qadar. Nah, artinya ada orang yang melihat Lailatul Qadar tuh penampakannya cahaya. Ada orang yang melihat Lailatul Qadar itu semua yang dia lihat itu seolah-olah bersujud. Memang di luar nalar, di luar akal. Karena ini sesuatu yang sifatnya spiritualitas ya. Pasti di luar nalar. Makanya ayatnya aja menyebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Tuhan menggunakan diksi wa ma adraka. Nah, Tuhan
akan selalu menggunakan diksi wa ma adraka kalau konteks ayatnya sesuatu yang nggak masuk akal. Pasti menggunakan kata wa ma adraka. Termasuk ketika bicara Lailatul Qadar. Nah gitu bro. Oh, berarti kita tuh nggak ada yang tahu Ustaz. Kalau katanya kan 10 terakhir Ramadan tuh Betul. justru waktu-waktu terbaik tuh Ustaz. Di Betul. saat, Nabi yang nyuruh kita taharraw lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir bir Ramadan. Carilah kamu itu Lailatul Qadar di malam-malam ganjil 10 terakhir Ramadan. Tapi berarti ini ada clue nih. Ayatnya bunyinya gini berar. Tapi mungkin lo juga hafal ya. Iya. Inna anzalnahu fi lailatil Qadar. wa ma adraka ma lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi Syah. tanazzalul Ikatu waruh Terus? fiha bi izni rabbihim min kulli am. Terus Salamun hiya hatta matla'il fajar. lihat tuh bro, para haters Abrar. Lu jangan macem-macem lu. Itu mana anak Nih, TK juga bisa start ngaji Hafiz gitu. Quran ini Abrar nih. Amin, Surah Al-Qadar. amin. Brar, Ah, di ayat ini ada clue. Jadi kalau malam itu turun, kalau malam itu ditakdirkan bahwa Lailatul Qadar turun ke bumi, ah. Allah memerintahkan para malaikat untuk turun ke bumi. Tanazzalul malaika. Yang nganterin Lailatul Qadar itu para malaikat. Gue pengen tanya lagi nih Brar. Jadi yang turun pada malam itu siapa? Malaikat. Oke. Ini clue nih Brar. Jadi kalau kita mau dapat Lailatul Qadar, beramallah dengan amalan yang ini mungkin bisa jadi parameter nih. Kalau tadi Ballon d'Or kan ada parameternya. Iya, iya. Nah, beramallah karena kalau Lailatul Qadar itu kan malaikat yang turun. Jadi kalau kita mau dapat, beramallah dengan amalan yang bisa memancing malaikat itu turun ke kita. Nah, apa tuh Ustaz? Apa amalan yang disenangin malaikat? Satu, baca Quran. Orang yang dekat sama Quran, kata Nabi, ma'as safaratil kiramil bararah. Malaikat akan demplok ke dia. Dideketin sama malaikat. Yang kedua, datang ke majelis ilmu. Termasuk nih, acara kita majelis ilmu nih Brar. Banyak malaikatnya nih. Amin, amin. Asal jangan malaikat maut ya. Jangan. Belum siap, Tat. Jadi ada satu hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah, dan seterusnya. Orang yang berada di majelis ilmu, belajar agama, Allah akan lindungi mereka dengan malaikatnya. Dah. Ada lagi hadis, Allah punya satu malaikat yang job desk-nya itu mencari majelis zikir. Yaltamisuna ahla dzikr. Fanadaw, kalau mereka ketemu dengan majelis zikir, mereka ngomong ke teman-temannya, "Hallumu ila hajatikum." Teman-teman malaikat yang lain sini. Ini ada majelis zikir nih, kerjaan lo nih. Catat orang-orangnya, lapor ke Tuhan. Tuh. Ini amalan-amalan yang membuat malaikat dekat. Dan kata kunci lagi, kalau kita mau dapat Lailatul Qadar, karena yang turun adalah malaikat, jangan melakukan sesuatu yang malaikat gak suka. Kalau malaikat gak suka, dia gak mau turun ke kita. Satu, orang yang bau, malaikat gak suka. Sunnah kita memakai wangi-wangian. Malaikat suka dengan wangian. Malaikat. Kalau kita bau, malaikat gak suka tuh Bro. Lalu kemudian suami istri ribut. Itu ada hadis, idza da'ar rajul imra'atahu, kalau ada seorang laki-laki dia ngajak istrinya. Apa? Kelinci. Lalu kemudian istrinya nolak, maka la'anat hal malaikah. Malaikat melaknat istrinya hatta tusbiha, sampai subuh. Nah, tapi ini hadis, konteksnya bukan cuman istri yang menolak. Laki-laki yang, suami kalau menolak permintaan istri, istrinya sedang butuh, juga malaikat melaknat suami itu berar. Nah, jadi salah satu cara terbaik memancing malaikat turun ke rumah adalah beribadah suami istri. Wah, keren berar ya? Boleh juga tuh ibadahnya. Saat kan biasanya kan orang tuh mencari Lailatul Qadar tuh apa berdiam diri di masjid apa namanya? Oh iya. Apa namanya? Apa nama itu? Itikaf. Itikaf ya maksud saya. Nah, kalau kita kan biasanya itikaf di masjid kan sama temen tuh. Kadang jadi nggak fokus malah kan. Nah, lebih baiknya gimana Ustaz? Misalkan saya lebih milih saya ibadah di rumah aja deh, tahajud di rumah, baca Quran di rumah untuk mencari Lailatul Qadar, atau baiknya
itikaf di masjid, tapi kadang-kadang banyak yang ganggu tuh. Gimana, Ustaz? Justru pertanyaannya menarik gini Brar, menurut gua nih Brar. Gimana, Ustaz? Kalau ada pemain bola, ya dia berharap pengen dapat Lailatul Qadar lewat iktikaf, tapi pertandingannya malam. Iya, Dia nggak bisa iktikaf itu. benar. Ya. Gimana tuh cara dia mendapatkan Lailatul Qadar? Gini, iktikaf memang ada ketentuannya. Dia wajib di masjid. Meskipun nggak harus malam, tapi wajib di masjid Brar. Jadi nggak boleh tuh iktikaf di rumah kecuali betul-betul ada sesuatu yang kalau kita keluar mengancam jiwa. Misalnya ada pandemi waktu itu, nggak memungkinkan kita keluar rumah. Misal, mau tidak mau. Ada pendapat ulama yang mengatakan boleh iktikaf di musola rumah. Musola kita, tempat sholat kita di rumah. Oke. Tetapi kalau tidak ada alasan, maka iktikaf yang dibenarkan itu adalah di masjid. Tetapi cara dapat Lailatul Qadar kan enggak satu-satunya cara lewat iktikaf. Kalau satu-satunya cara lewat iktikaf, kasihan orang yang kerja malam. Iya. Pemain bola, satpam. Kasihan. Padahal mereka juga berhak mendapat Lailatul Qadar. Jadi pemain bola bisa dapat Lailatul Qadar ya dengan cara-cara yang lain. Seperti yang kita udah sebutkan tadi itu. Oke, berarti nggak ada alasan lah buat terus beribadah, Ustaz ya. Masya Allah. Langsung aja, Ustaz, kata-kata untuk hari ini. Masya Allah, luar biasa. Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Kenapa malam itu disebut mulia? Karena malam itu diturunkannya Al-Quran. Apa kesimpulannya? Semua hal yang berinteraksi dengan Quran akan jadi mulia. Malam itu jadi mulia karena malam itu diturunkan Al-Quran. Nabi Muhammad Nabi yang paling mulia karena Nabi diturunkan Al-Quran. Masya Allah, mudah-mudahan kita juga jadi orang yang mulia karena berinteraksi dengan Quran. Gua Azhari Nasution, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.